Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Depok, Bapak Ariful Amar, AMD SPD. Yang selanjutnya saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Nasional Asia, Mbak Fitria. Yang saya hormati juga dari IPM Kecamatan Depok. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini dan juga Abah Niko yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita jadwalkan minggu kemarin, bahwa malam hari ini kita akan mengadakan kajian virtual yang bertemakan membangun generasi pemuda yang berkualitas, seperti itu. Nah, seperti kajian biasanya, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nanti diberikan oleh Ustadz Niko bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini Abah Niko sudah bergabung di Zoom kita. Jadi langsung saja kepada Abah Niko. Nanti waktunya secukupnya, mungkin sekitar 30 sampai 40 menit secukupnya lah nanti. Terus dilanjut dengan sesi tanya jawab. Kepada Abah Niko, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati, yang pertama saya sapa dulu Mas Moderator Mas Sukma Fitria. Ada yang kami hormati Ketua dan seluruh anggota Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Kecamatan Depok, Nasyatul Aisyah Kecamatan Depok, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kecamatan Depok, terutama Magwo Harjo. Dan juga kalau ada teman-teman dari IMM dan siapapun teman-teman yang kemudian mengikuti Zoom kali ini, YouTube kali ini, sekali lagi salam hormat dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang rasanya bisa silaturahmi sama teman-teman sekalian, walaupun harus dengan virtual seperti ini. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini tanggal 5 Dzulqa'dah 1441 Hijriah kita masih diberikan usia yang panjang dan kesehatan lahir dan batin sehingga kemudian kita semuanya yang hadir pada saat ini bisa kemudian bersama-sama bersilaturahmi. Seperti kita ketahui teman-teman sekalian, dalam situasi seperti ini sudah sangat luar biasa sekali kemudian teman-teman dari AMM Magwo Harjo mau kemudian bersedia kemudian menyelenggarakan majelis taklim virtual seperti ini. Saya sangat mengapresiasi sekali. Salam dan sholawat teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan pada junjungan kita, suasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Semoga Allah ridho pada mereka semua dan juga kepada seluruh para pengikut beliau, termasuk insya Allah kita semuanya teman-teman sekalian yang ikut live lewat Zoom kali ini maupun teman-teman sekalian yang menyaksikan lewat YouTube pada malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian, pengajian atau taklim atau diskusi lewat Zoom itu memang saya akui tidak ada gregetnya. Ya, saya akui tidak ada gregetnya. Lebih
mantap lagi kalau kemudian bertemu secara langsung, karena kita kemudian bisa bertatap muka dan feel-nya juga kena. Oleh karena itu, maka saya juga tidak akan lama-lama. Ya. Kalau tadi Mas Sukma mengatakan 30-40 menit, insya Allah mudah-mudahan maksimal 30 menit saja. Ya, karena juga nanti jangan lama-lama, teman-teman nanti ada yang mau istirahat, ada yang mau acara lagi sampai malam, ya. Anak muda harus kemudian kita hargai. Ya, kalau sekarang mungkin hitungannya anak muda, ini masih sore, ya, jam 8 malam. Oke, teman-teman sekalian, yang jelas tema kita kali ini membangun generasi muda yang berkualitas, yang tangguh, dan lain sebagainya. Apa yang teman-teman lakukan pada saat ini adalah upaya untuk membangun tema itu. Sekali lagi, apa yang teman-teman lakukan saat ini, ya, itu dalam rangka membangun dan mewujudkan tema yang teman-teman sodorkan di poster. Apa yang teman-teman lakukan saat ini adalah ikut pengajian, ikut majelis taklim, ikut diskusi, ikut forum, dan lain sebagainya. Yang namanya forum, yang namanya majelis taklim pengajian, teman-teman dari AMM Maguharjo tidak usah galau dengan berapapun orang yang ikut. Mau yang nonton atau yang hadir itu 100 orang, mau yang hadir itu 50 orang, mau yang hadir itu 10 orang, mau yang hadir itu 5 orang, 2 orang, dan lain sebagainya, kegiatan harus tetap berjalan. Nah, jangan sampai kemudian nanti, oh yang datang cuma 10 orang, ya sudah deh kita tunggu bulan depan, berapa yang datang, ternyata jadi 7 orang. Ya sudah deh kegiatannya berhenti dulu. Ya, kalau nggak banyak, nggak asik, lebih baik berhenti dulu. Jangan seperti itu, tetap teruskan. Karena yang namanya majelis ilmu, yang namanya forum dan lain sebagainya, kita tidak tahu kapan ramainya. Bisa jadi, ya, yang namanya AMM Maguharjo saat ini mungkin yang ikut misalnya di forum ini hanya 10 orang. Tapi bisa jadi kalau teman-teman besok sudah menjadi ayah ibu dari seorang anak, anaknya aktif di AMM Maguharjo, mungkin nanti bisa menjadi 50 atau 100 orang. Bisa jadi nanti cucunya, nah kita mikir ke depan ya, cucunya bisa jadi 100 orang, 200 orang yang ikut. Bisa teman-teman bayangkan kalau yang datang hanya sedikit, kemudian teman-teman mengevaluasi dan memilih untuk kemudian memberhentikan yang namanya kegiatan majelis taklim. Jadi berapapun yang ikut, nanti teman-teman AMM Maguharjo, ataupun teman-teman Depok, ataupun manapun juga, ataupun organisasi apapun, teman-teman sekalian, berapapun yang ikut, berapapun yang hadir, berapapun yang aktif, jangan pernah berhenti. Tetap ditelaten. Ini salah satu, kemudian cara membangun generasi muda yang berkualitas. Nah, teman-teman sekalian, mohon maaf, saya sedikit batuk ya, nanti mungkin dalam perjalanan nanti ada batuk-batuk sedikit, saya mohon maaf. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini, teman-teman sekalian, saya akan banyak sharing tentang hal-hal yang saya sesalkan karena tidak saya lakukan ketika waktu muda dulu. Saya eksplor sekarang supaya teman-teman yang usianya masih di bawah saya bisa menjalannya. Ya, saya baru sadar seperti ini ketika saya sudah usia di atas 35 tahun. Ya, jujur saja teman-teman, saat ini usia saya 38 tahun. Tahun ini insya Allah 38 tahun. Dan ini sudah saya sesali, harusnya step-step seperti ini harusnya saya lakukan sebelum usia 30 tahun. Atau paling tidak di antara 18 tahun sampai kemudian usia 30 tahun. Sehingga kemudian menjelang usia 40 tinggal memanen hasilnya. Oke, teman-teman sekalian, ada beberapa pesan yang ingin kemudian kami sampaikan pada teman-teman sekalian. Yang pertama, mumpung teman-teman masih muda, yang pertama adalah belajar dengan banyak hal. Belajar dengan banyak hal. Apa saja dipelajari? Mulai dari politik, mulai dari ekonomi, berdagang, mulai dari teknologi. Tahu kalau misalnya sepeda motor itu mogok, kira-kira apanya yang rusak?
ya, mulai sampai dengan seni budaya, entah itu tarian, nyanyian dan lain sebagainya, entah itu ilmu apapun teman-teman sekalian, dipelajarilah sebelum usia Anda di bawah 30. Walaupun belajar tidak ada kata terlambat. Mau belajar di usia 50 tahun ke atas juga masih bisa. Ya, kalau kita lihat banyak yang namanya buku-buku motivasi, ada yang namanya Colonel Sanders yang kemudian mendirikan Kentucky Fried Chicken, KFC dalam usianya yang sudah beliau katanya adalah veteran perang. Ya, memang ada orang-orang yang kemudian baru memulai di masa tua. Ya, tapi itu bisa dihitung dengan jari. Oleh karena itu, mumpung teman-teman masih muda, silahkan teman-teman belajar apapun. Belajar apapun. Belajar semua hal. Mumpung teman-teman masih banyak waktu. Nanti kalau sudah tua, ya sudah usianya sudah tua, itu ada kesan, apa istilahnya Jawa, memeng. Ya, memeng. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yang ingin kemudian saya sampaikan pada teman-teman sekalian adalah, ketika teman-teman sudah mempelajari banyak hal, teman-teman menyediakan waktu yang agak luang ya untuk belajar sesuatu yang teman-teman minati, yang teman-teman itu suka, ya, yang teman-teman itu suka. Misal teman-teman sukanya apa? Teman-teman sukanya politik, teman-teman bisa mulai agak konsen ke situ. Misalnya, ya, teman-teman sukanya olahraga apa? Basket, voli dan lain sebagainya. Teman-teman bisa fokus ke situ. Mumpung masih muda. Nanti kalau sudah tua, teman-teman sekalian, seperti itu sudah amat sangat sulit sekali. Dengan berbagai macam kondisi keluarga dan lain sebagainya, kultur dengan istri, dengan suami dan lain sebagainya, dengan mertua dan lain sebagainya. Nanti ada anak dan lain sebagainya. Ini nanti kemudian, teman-teman sekalian, ini relatif lebih berat ketika teman-teman saat ini masih single. Mohon maaf kalau nanti teman-teman sudah ada yang menikah ya, ini tinggal menyesuaikan saja. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, ketika teman-teman saat ini sedang belajar, buka pikiran Anda seluas-luasnya. Buka pikiran Anda seluas-luasnya. Ini sangat penting sekali. Di Muhammadiyah, teman-teman sekalian, betapa banyaknya orang Muhammadiyah yang logonya itu sudah berkemajuan, tetapi pemikirannya belum berkemajuan. Pemikirannya masih konservatif. Ya, belum bisa menerima perbedaan pendapat. Belum bisa menerima apabila ada orang lainnya berbeda pilihan politik dengan dirinya. Belum bisa menerima apabila ada orang lain yang berbeda fikih dengan dirinya. Oleh karena itu, mumpung teman-teman masih muda, buka pikiran Anda seluas-luasnya. Caranya belajar bagaimana teman-teman sekalian? Caranya belajar adalah teman-teman sekalian, yang pertama adalah istilahnya kalau bahasa-bahasa motivator, itu adalah mengosongkan gelas. Mengosongkan gelas. Jadi ketika Anda datang ke suatu forum, ya, ketika ada suatu majelis ilmu, maka yang terpenting adalah air yang ada di gelas Anda harus Anda kosongkan, dan seolah-olah Anda masuk ke forum itu mulai dari nol atau kemudian dari gelas kosong. Jadi seolah-olah kita tidak tahu apa-apa, kemudian siap menerima pelajaran baru. Walaupun mungkin pelajaran itu kita sudah tahu, bahkan mungkin kita lebih pandai daripada orang yang sedang mengajari kita saat itu. Ini penting sekali, supaya pemikiran kita terbuka, ya, tidak cupet dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman dari angkatan muda Muhammadiyah, ya, teman-teman harus belajar semuanya. Tidak hanya belajar dari tarjih, misalnya, tapi juga belajar dari mana saja. Misal, ada yang pakai kunut, ya, Muhammadiyah tidak menggunakan kunut. Teman-teman juga mempelajari, kenapa toh kok mereka pakai kunut, apa toh dalil-dalilnya, sehingga kemudian teman-teman tahu. Ketika ada orang berdiskusi tentang kunut, teman-teman sudah tahu, ya, akan dibawa kemana diskusi itu, dan teman-teman pikirannya sudah lebar sehingga bisa mencakup semuanya. Ada yang mengharamkan musik, misalnya. Teman-teman harus pelajari, ya, mengapa mereka mengharamkan musik, ya, apa dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Sehingga kita Muhammadiyah yang kemudian menyatakan musik itu mubah, kita juga bisa tahu dari pola pikir mereka. Ada Hizbut Tahrir misalnya, ingin mendirikan khilafah, sementara Muhammadiyah menetapkan bahwa Pancasila, NKRI adalah Darul Ahdi was Syahadah.
Teman-teman juga bisa kemudian belajar dari Hizbut Tahrir. Kenapa mau mendirikan khilafah? Apa saja kemudian alasan-alasannya? Teman-teman sekalian. Jadi belajar dari banyak hal. Ya, kalau sudah belajar dari banyak hal, nanti kita memandang sesuatu itu enak, tidak cukup dan tidak sempit. Kita bisa menghargai perbedaan pendapat. Ya, orang lain berpendapat A, kita berpendapat B. Enak, ya. Ada tahlilan, orang yang mengatakan bid'ah, ya sudah, tidak usah ikut tahlilan. Orang yang mengatakan tidak bid'ah, silahkan kalau kemudian mau ikut tahlilan. Nah, kita sebagai kader muda Muhammadiyah, pikirannya harus terbuka. Jadi tidak kemudian cepet dan kemudian menyalahkan orang lain, sementara hanya diri kita sendiri yang benar. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, yang terpenting adalah akan menjadi apa Anda besok, akan menjadi apa teman-teman besok, itu tergantung dari 3 hal. Yang pertama adalah orang yang teman-teman temui. Orang yang teman-teman temui, atau orang yang Anda temui. Yang kedua adalah, teman-teman sekalian, event yang Anda ikuti. Event atau kegiatan yang Anda ikuti. Event ya, bukan event, beda ya. Event itu walaupun artinya. Kalau event itu artinya kegiatan atau acara. Yang ketiga adalah, teman-teman sekalian, buku yang teman-teman baca. Buku yang teman-teman baca. Jadi yang pertama adalah orang yang Anda temui, yang kedua adalah event yang Anda ikuti, dan yang ketiga adalah buku yang Anda baca. 3 hal ini, teman-teman sekalian, sangat mempengaruhi akan menjadi apa besok. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, maka yang pertama, teman-teman sekalian, mumpung masih muda, bergaullah dengan banyak orang. Bergaullah dengan banyak orang. Kenapa? Mumpung teman-teman masih punya tenaga. Tenaga untuk keluar rumah, untuk bepergian, dan lain sebagainya, ketemu dengan teman-teman dengan berbagai macam tipe karakter. Bertemu dengan orang-orang yang pandai dengan agama. Ya, bertemu dengan orang-orang yang pandai politik. Bertemu dengan orang-orang yang pandai berdagang. Bertemu dengan teman-teman yang pandai akan IT, teknologi. Bertemu dengan tukang becak, bertemu dengan pedagang bakso, bertemu dengan pemulung, bertemu dengan ibu-ibu PKK, bertemu dengan komunitas hijrah, bertemu dengan dan lain sebagainya. Semakin banyak kita bertemu dengan seseorang, semakin kemudian pemikiran kita terbuka. Tetapi teman-teman sekalian juga harus punya yang namanya filter ya, atau kemudian penyaring. Ya, jangan sampai kemudian kalau ada pengaruh jelek, kemudian kita hanyut begitu saja karena teman-teman kita. Yang jelas dalam bergaul, teman-teman sekalian, kita tidak boleh membedakan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mau sukunya Batak, mau sukunya Sunda, mau sukunya Dayak, dan lain sebagainya, kita tidak usah lihat. Ya, agamanya apa? Kita juga nggak perlu lihat. Mau dia Kristen, mau dia Katolik, ya, mau dia Protestan, mau dia Katolik, mau dia Hindu, Buddha, Konghucu, mau dia Yahudi, mau dia ateis, mau dia liberal, dan lain sebagainya. Mereka adalah teman-teman sekalian, sama-sama saudara kita, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita bisa mengambil pelajaran dari mereka juga. Semakin banyak link, semakin banyak jaringan, itu semakin baik. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah yang tadi saya katakan, ikutlah banyak event. Mumpung Anda masih muda. Mumpung Anda masih punya tenaga. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Kalau teman-teman yang putri sudah punya suami, teman-teman yang putra sudah punya istri, kebebasannya pasti akan jauh lebih sempit lagi dibandingkan dengan teman-teman yang belum punya pasangan hidup. Sudah punya anak, nanti kemudian juga kebebasannya akan makin sempit lagi. Ya, yang misalnya kita bisa pulang biasanya jam 1 pagi, nah ini kemudian jam 10 malam harus sudah sampai rumah. Ada lagi yang kemudian di keluarganya menetapkan pokoknya maghrib harus sudah sampai rumah karena kemudian ngaji dengan anaknya, kemudian mengajari
istri atau pasangannya, agama, bisa kemudian sholat maghrib bareng, isya bareng, dan lain sebagainya. Ini nanti kalau kemudian sudah punya keluarga. Nah, mumpung teman-teman itu belum punya keluarga, teman-teman bisa lakukan. Nah, kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, nanti bisa dikomunikasikan kembali. Selama kegiatannya positif, selama kegiatannya bermanfaat, ya, ini kemudian teman-teman sekalian bisa dinegosiasi. Sekaligus kemudian pelajaran. Saya malah jadi ingat. Pelajaran pada teman-teman sekalian yang saat ini masih jomblo, belum menikah, ya, ini sekaligus teman-teman kalau besok mau menikah, ya, atau sedang ta'aruf, ya, atau sedang menjalin hubungan. Kalau saya mengatakan pacaran masih kontroversi, ya, karena ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Menjalin hubungan dengan yang laki-laki dengan seorang wanita, yang wanita dengan seorang pria, menjelang nikah, teman-teman sekalian, teman-teman harus beberkan dulu kegiatan teman-teman apa. Oh, saya setiap Selasa ada kajian di titik-titik jam ini sampai dengan jam ini. Setiap Kamis saya ada rapat dengan organisasi saya dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Diomongkan dulu dengan calon istri Anda, diomongkan dulu dengan calon suami Anda. Ya, kalau calon suami dan calon istri Anda menerima, insya Allah bisa lanjut. Tapi kalau tidak bisa menerima, dipikirkan kembali. Betapa banyak, karena saya laki-laki, saya aktif di Pemuda Muhammadiyah, betapa banyaknya kasus di Pemuda Muhammadiyah yang teman-teman tahu namanya biren, berabi leren. Nah, berabi, dan ini penyakit yang luar biasa. Ketika setelah menikah dengan seorang wanita, banyak pemuda Muhammadiyah yang nomor WA-nya ganti, nomor WA-nya nggak aktif. Di WA rapat tidak mau hadir, tidak memberikan respon sama sekali. Diajak kegiatan nggak bisa, diajak pelatihan makrab yang harus menginap Baitul Arqam dan lain sebagainya tidak bisa. Dulan tidak bisa karena kemudian pasangannya yang karena memang dari awal tidak diberitahu dulu kegiatannya apa. Nah ini teman-teman sekalian, sebelum Anda menikah, ini harus kemudian dikomunikasikan dengan calon istri Anda, yang teman-teman di NA, IPM, yang perempuan, Imawati juga harus kemudian bernegosiasi dulu sebelum Anda akad nikah dengan seseorang. Ya, kalau seseorang tadi yang Anda nikahi adalah aktivis organisasi atau organisatoris, mungkin masih bisa memaklumi. Yang jadi masalah kalau seandainya yang kemudian kita nikahi tidak punya pengalaman organisasi sama sekali. Dan kemudian mengatakan bahwa yang namanya organisasi, teman-teman sekalian, tidak ada manfaatnya sama sekali. Wasting time, wasting energy. Tidak bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman sekalian. Ya, kalau mau menikah, sebelum menikah, diomongkan dulu teman-teman sekalian, apa kegiatan kita, apa aktivitas kita, apa organisasi kita, dan lain sebagainya, kira-kira menurut pendapatmu seperti apa. Sehingga nanti ketika kita sudah menikah, teman-teman sekalian, aktivitas kita itu lancar. Ya, yang perlu kemudian teman-teman ketahui adalah setelah menikah, seharusnya kita butuh rezeki yang lebih banyak untuk menafkahi istri kita. Ya, yang perempuan juga seperti itu. Kita butuh rezeki lebih banyak untuk kemudian memberi makan anak-anak kita atau paling tidak kemudian kita survival. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Orang setelah menikah, silaturahminya justru menurun. Yang tadinya ikut kajian seminggu 2 kali, jadi hanya seminggu sekali. Yang tadinya hanya kajian seminggu sekali, tidak ikut kajian sama sekali. Yang tadinya enteng diajak rapat, enteng diajak koordinasi, jadi berat sekali diajak rapat atau organisasi. Kalau sudah seperti ini teman-teman sekalian, saya beritahu pada teman-teman sekalian, berarti ada yang salah dalam pernikahan Anda. Sekali lagi, ada yang salah dalam pernikahan Anda. Salahnya di mana? Saya tidak tahu. Bisa Anda salah memilih pasangan hidup, atau yang kedua adalah bisa jadi Anda tidak berkomitmen terlebih dahulu dengan pasangan Anda. Ini ketika teman-teman mau menikah, dieksplor, diterus terangkan kepada calon pasangan Anda aktivitas Anda. Jadi tidak ada yang namanya
Biren. Pemuda Muhammadiyah tetap berjalan, Nahdlatul Aisyah tetap berjalan. Kalau IMM atau IPM kan mungkin terbatas usia, terbatas umur. Sehingga nanti kalau teman-teman naik ke Muhammadiyah atau naik ke Aisyah pun juga kemudian teman-teman bisa menjalankan semuanya. Karena menjalankan roda organisasi teman-teman sekalian, mayoritas memang ba'da asar sampai dengan malam. Ya, kenapa? Karena logika secara umum dari pagi sampai dengan asar itu kita bekerja, mencari nafkah, mencari uang, mencari maisah. Logikanya adalah berorganisasinya ba'da asar. Ya. Kecuali memang self-employee atau murni seorang entrepreneur atau seorang pengangguran atau seorang marketing yang memang kemudian mempunyai kebebasan waktu daripada yang berstatus sebagai pegawai atau karyawan yang biasanya punya jam kerja rata-rata 8 jam. Nah ini teman-teman sekalian. Ya, yang pertama teman-teman sekalian, mumpung masih muda bergaulah dengan banyak orang. Ya, yang kedua perbanyaklah event-event. Apalagi di Pemuda Muhammadiyah, di Nahdlatul Aisyah, di IPM, di IMM dan lain sebagainya ada banyak sekali acara. Ya, kita ikut kegiatan Muhammadiyah saja, ya organisasi induk kita saja, ini sudah sangat banyak sekali. Teman-teman mau menambah boleh. Oh, ikut klub sepeda motor misalnya, boleh. Ikut klub mobil misalnya, boleh. Agar kemudian jaringan kita juga meluas, tidak hanya di Muhammadiyah. Nah, kemudian teman-teman sekalian, perbanyaklah untuk kemudian membaca buku atau artikel. Teman-teman sekalian, tidak semua orang senang membaca buku. Termasuk saya pribadi. Saya pribadi termasuk orang yang tidak begitu kuat membaca buku lama-lama. Saya tidak kemudian menyuruh teman-teman untuk membaca buku, menjadi kutu buku, tidak. Paling tidak, ya sekedar membaca lah. Atau paling tidak membaca artikel. Paling tidak teman-teman lihat berita online, berita di YouTube, ya syukur-syukur bisa buka televisi dan lain sebagainya, yang kemudian kita bisa mendengarkan atau melihat ada kejadian apa yang saat ini menimpa daerah kita. Ya, kalau berita buruk ya ada kecelakaan, ada musibah, ada pencurian, kejahatan dan lain sebagainya. Berita baiknya apa? Harus kemudian teman-teman paling tidak tahu. Jangan sampai teman-teman buta sama sekali. Tidak pernah lihat TV, tidak pernah buka YouTube, tidak pernah berita online, ya, yang dilihat hanya WA story dari teman-teman Anda yang galau dan jualan setiap harinya. Nah, ini kemudian teman-teman sekalian harus juga melek yang namanya informasi. Membaca buku bagus sekali. Ada yang namanya gerakan 1 bulan 1 buku. Ada yang 1 minggu atau 1 pekan membaca 1 buku. Tapi tidak bisa kemudian kita gebiah-uyahkan bahwa semua orang itu suka membaca buku. Membaca buku pun juga kemudian macam-macam, ya. Ada yang sukanya baca komik misalnya, ada yang sukanya baca koran, ya. Koran kan enteng, hanya kemudian judul kemudian berita. Ada yang suka baca buku filsafat, ada yang suka baca buku novel dan lain sebagainya. Novel pun juga kemudian macam-macam. Ini tidak kemudian kita paksakan untuk kemudian harus membaca. Itu teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, setiap orang adalah jenius. Setiap orang adalah pandai. Setiap orang itu cerdas. Ya, tetapi permasalahannya adalah teman-teman harus bisa mengetahui titik kekuatan teman-teman ada di mana. Titik kecerdasan teman-teman ada di mana. Kejeniusan teman-teman ada di mana. Kalau kemudian kita hanya berstandar pada pendidikan formal, kita hanya bisa mengatakan orang yang pintar dan orang yang jenius itu adalah orang yang nilai matematikanya tinggi. Ya, kalau dulu saya yang nilai fisika, kimia, biologinya tinggi. Kalau nilai olahraganya yang tinggi, kemudian fisika, matematika, kimianya rendah, itu tidak dianggap pintar. Ini menjadi problematika dalam pendidikan formal kita. Nah, teman-teman harus bisa mengetahui di mana titik positifnya teman-teman, kelebihannya teman-teman ada di mana. Salah satu caranya teman-teman sekalian, kalau teman-teman pengen tahu minat Anda ada di mana, biasanya adalah ada yang memuji teman-teman dalam hal. Jadi teman-teman sekalian itu melakukan sesuatu yang menurut teman-teman biasa saja, seperti tidak melakukan apa-apa, tetapi teman Anda memuji Anda luar biasa
di bidang itu. Padahal Anda sedang tidak melakukan apa-apa. Ya, misal ada motor mogok, ya, teman Anda benar-benar tidak tahu caranya menghidupkan kembali. Anda tinggal lihat mesinnya, tinggal tangan Anda bergerak sedikit, kemudian motornya tadi bisa jalan. Anda merasa Anda sedang tidak melakukan apapun. Tapi di mana teman Anda melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan disitulah bakat Anda. Berarti bakat Anda di otomotif. Misalnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian harus bisa mengeksplor minat dan bakat Anda ada di mana. Yang jelas teman-teman sekalian, yang terakhir, motivasi Anda itu hanya Anda dapatkan dari dua hal, dari dua sumber. Yang pertama adalah diri Anda sendiri. Nah, Anda mau ikut kelas motivasi apapun, ya, mau ikut kelasnya Mario Teguh, Tung Desemwaringin, dan lain sebagainya, kalau tidak ada motivasi dari Anda tidak akan bergerak. Jadi harus dari diri Anda sendiri. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah carilah seorang dream builder atau pembangun impian. Dream builder. Dream builder bisa dua, teman-teman. Yang pertama adalah Anda mencari sahabat dan komunitas yang bisa memotivasi Anda. Yang kedua adalah ini. Kembali, pasangan hidup Anda. Betapa banyaknya teman-teman sekalian, cita-cita dari seseorang, harapan dari seseorang, itu yang kandas karena mendapatkan pasangan hidup, istri atau suami, orang dream killer, pembunuh impian. Nah, jadi kita sudah punya cita-cita, sudah punya visi misi ke depannya, tiba-tiba istri kita, suami kita mengatakan, "Mbok sudah toh, nggak usah ngoyo, sudah toh, disyukuri saja apa yang ada." Yang seharusnya kita pengen ngegas, kemudian direm oleh pasangan hidup kita. Ini yang bahaya teman-teman sekalian. Nah, mumpung teman-teman di sini mungkin mayoritas belum punya pasangan, nah, ini bisa kemudian menjadikan salah satu kriteria dalam teman-teman memilih pasangan hidup besok. Ya, mudah-mudahan bisa kemudian menjadi dream builder. Istri kita punya impian apa, kita dukung. Kita punya impian apa, istri mendukung. Teman-teman yang perempuan juga seperti itu. Teman-teman yang perempuan punya impian apa, suaminya support. Suaminya punya impian apa, Anda support. Pun demikian juga nanti dengan anak-anak Anda, putra-putri Anda. Itu sangat-sangat indah sekali. Yang saat ini kan tidak seperti itu. Betapa banyak keluarga, betapa banyak seseorang yang impiannya terhenti, itu bukan karena dirinya sendiri, tapi karena pasangan hidupnya atau karena keluarganya yang kemudian menghambat laju cita-cita dan impiannya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini bisa kemudian menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Sudah 30 menit lebih sedikit teman-teman sekalian yang kemudian tadi saya janjikan tidak usah kemudian banyak waktu. Teman-teman sekalian, saya kembalikan ke moderator Mas Sukma Fikria. Terima kasih. Kalau ada diskusi monggo, tidak juga tidak apa-apa. Matur nuwun sangat. Sukses untuk teman-teman AMM Magbo Harjo Depok Sleman. Nasru minallah fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gus atau Niko atas tausiahnya yang telah dipaparkan, bahwa memang benar suami istri itu harus saling mendukung ya Pak Niko ya. Jadi memang kalau laki-lakinya di pemuda-pemudi ya calon istrinya harus mendukung. Jadi memang harus mencari istri yang benar-benar bisa mendukung suaminya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa di kolom komentar yang sudah saya ketik tadi. Tadi yang kayaknya mau tanya tuh ada Mas Kang Sidik. Nah, monggo kalau Kang Sidik mau tanya, kami persilakan.
Assalamualaikum, Abah Niko, Mas Niko, Kang Niko. Semoga sehat selalu, tambah seger aja ya. Ini Kang Niko berbagi sedikit pengalaman dengan teman-teman. Memang ya sampaikan Mas Niko, Kang Niko itu emang tepat sekali ya. Ketika kita yang masih jomblo itu nanti mungkin bisa jadi sedikit ada pelajaran itu, jadi ketika nanti sudah menikah jangan sampai nanti kita atau pasangan kita nanti jadi penghalang bagi kita untuk kegiatan seperti ini, kegiatan berdakwah, kegiatan berorganisasi. Itu sangat penting sekali, jadi mungkin jadi pelajaran, jadi bisa dipetik dari teman-teman yang mungkin nanti kedepannya akan segera, tentunya semuanya pengen punya pasangan, tentunya semuanya pengen menikah nanti pada akhirnya. Itu tadi saya yang tanyakan di atas, tadi yang disampaikan Kang Niko itu salah satu tentang kita ketika masuk di suatu forum, ketika masuk di suatu majelis ilmu, anggaplah kita usahakan kita bisa untuk mengosongkan diri, mengosongkan gelas lah tadi ya. Jadi kita seolah-olah kita nggak tahu apa-apa, itu belum tahu meskipun seperti yang disampaikan tadi. Jadi tapi ada beberapa pengalaman dari saya itu ketika kita sudah berusaha untuk mengosongkan gelas, tapi orang lain itu susah sekali untuk mengosongkan gelasnya dia. Apakah kita etis enggak? Boleh enggak kita mengosongkan gelasnya orang lain? Kita minum, apa kita sahur di mukanya, gimana? Itu mungkin sedikit pertanyaan dari saya, Kang Niko. Assalamualaikum. Monggo Mas Sukma, ada lagi lainnya? Waalaikumsalam Mas Kang Sidik. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini sudah tergabung Bang Kang Rofik ini ya. Wah Pak Rofik ini mantap bersama Pak Mujib ini. Siapa ini? Senior. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, mumpung masih ada waktu bersama Abah Niko. Sambil memikirkan pertanyaan, saya jawab dulu Mas Sidik ya. Okay. Jadi begini Mas Sukma, Mas Sidik, dan teman-teman lainnya, yang terpenting adalah kita mengosongkan gelas kita dulu. Ya, kita tidak bisa mengosongkan gelas orang lain. Jangankan gelas teman kita. Mengosongkan gelas pasangan hidup kita saja, itu tidak mudah. Mengosongkan gelas istri kita, mengosongkan gelas suami kita, ya, anak kita, apalagi orang tua kita, itu sangat berat. Yang terpenting adalah mengosongkan gelas kita sendiri. Ya, itu yang paling penting. Kita memang berat teman-teman sekalian merubah orang lain. Ya, bahkan kalau dalam hal akidah, teman-teman sekalian, kita mengetahui bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Kita mau dakwah seperti apapun, kalau Allah kemudian tidak memberikan hidayah, ya orang tadi tidak akan kemudian terbuka hati. Sama dengan kemudian teman-teman merubah atau kemudian mencoba mengosongkan gelasnya orang lain. Ini tidak mudah. Jangankan istri kita, anak kita, orang tua kita, sahabat kita. Mengosongkan gelasnya saudara kembar kita, itu juga tidak mudah. Yang bisa kemudian kita lakukan, at least paling tidak adalah ketika masuk suatu forum atau majelis ilmu, adalah minimal itu mengosongkan gelas kita sendiri. Itu Mas Sidik. Jadi paling tidak minimal Mas Sidik mengosongkan gelasnya sendiri. Ya. Perkara nanti kemudian istri juga ikut mengosongkan gelas, alhamdulillah. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya dengan cara kemudian mengajak istri mengikuti majelis ilmu. Itu sebabnya teman-teman sekalian, kenapa banyak forum pengajian, majelis ilmu dan lain sebagainya diupayakan agar suami istri ikut. Jadi tidak hanya suaminya, ya, istrinya di rumah.
Ya, atau kemudian istrinya, suaminya di rumah. Pernah ada suatu kejadian teman-teman sekalian di kajian malam Sabtu atau Kamastu ya yang diadakan oleh pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY kira-kira tahun 2014 2015 gitu ya. Istri saya waktu itu ikut ya, temannya sampingnya sama-sama jamaah seorang putri ya, dia jamaah Kamastu. Itu apa yang terjadi? Dia di-drop oleh suaminya di luar ya, di luar PWM di drop, kemudian istrinya ikut Kamastu, suaminya sendiri pulang ke rumah. Nanti kalau sudah jam 10 malam, baru kemudian dijemput lagi. Sebenarnya tidak masalah, karena ikut pengajian adalah hak masing-masing personal. Kita tidak bisa kemudian memaksakan untuk ikut suatu forum. Anda memilih untuk ikut kajian HMM Maguwarjo pada malam hari ini, itu adalah hak prerogatif. Dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk ikut ini juga. Ya, tetapi kemudian agak wagu kalau kemudian diantar, kemudian di drop, ya. Nanti kalau sudah seperti itu, maka ilmunya nanti akan berat sebelah. Ya, jadi orang itu mendengar omongan langsung dari Ustadz, dengan diomongkan langsung oleh orang ketiga, itu akan beda. Karena orang ketiga, teman-teman sekalian, tidak bisa mengcopy paste persis omongan dari Ustadz. Mesti ada kata-kata yang ditambahi, akan ada kata-kata yang dikurangi, akan ada kata-kata yang berubah sama sekali, intonasi, dan lain sebagainya juga berubah. Idealnya suami istri ikut idealnya. Ya, kalau kita kemudian lihat dari komunitas Barokah sebelah, ya, tidak usah saya sebutkan karena nilai YouTube, itu yang namanya suami istri ikut pengajian. Saya beri contoh teman-teman sekalian. Kampanye 2004, 2009 sampai dengan 2014 bahkan 2019 kemarin. Ya, sebuah partai politik tidak usah saya sebutkan, itu yang namanya kampanye, itu suami dan istri ikut semuanya. Jadi suami istri ikut semuanya dan anaknya pun yang masih kecil juga ikut di kampanye terbuka partai politik tersebut. Yang hebatnya dari pengurusnya adalah mereka menyediakan penitipan anak, ya, menyewa penitipan anak. Misal mereka kampanye di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Ya, kemudian mereka menyewa Gor Amongrogo sebagai tempat penitipan anak. Bapak ibunya kampanye, anaknya dititipkan di situ. Ini sudah pengkaderan partai politik sejak kecil, sejak awal. Ya. Kampanye di Stadion Maguwarjo, mereka menyewa sekolah Islam terpadu di daerah situ untuk kemudian dijadikan tempat penitipan anak. Sehingga kemudian apa? Semuanya masuk. Bapaknya dapat feel-nya di politik tersebut, ibunya atau istrinya juga dapat, sementara anaknya juga dididik. Ini yang kemudian terkadang di Muhammadiyah ataupun di partai politik lain belum ada. Ya, ini teman-teman sekalian, melibatkan yang namanya satu keluarga. Tapi ini berat praktek. Ya, sangat berat, tidak mudah. Apalagi yang namanya suami istri punya aktivitas sendiri-sendiri. Istrinya kerja sampai jam 6 sore sudah lelah, sementara suaminya wirausaha atau marketer yang kemudian waktunya bisa fleksibel, sehingga kemudian bisa lebih fokus atau bisa lebih mudah dalam mengatur waktu. Ini mudah-mudahan teman-teman sekalian, idealnya adalah kita bisa mengajak pasangan kita untuk satu frekuensi dengan kita. Kalau mengosongkan gelas, yang mengosongkan gelas bersama. Kalau bermuhammadiyah, ya bermuhammadiyah bersama. Walaupun kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk bermuhammadiyah, seseorang sama dengan kita, istri juga harus ikut organisasi. Saya senang organisasi, istri saya tidak senang organisasi, kita juga tidak bisa memaksakan. Yang kita bisa lakukan adalah dibuat frekuensinya sesama mungkin, ya, sesama mungkin. Itu ya, Mas Idik. Jadi paling tidak minimal gelas kita pribadi kita kosongkan. Tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengosongkan gelas. Itu Mas Idik. Itu Mas Sukma.
Baik, terima kasih Abah Niko atas jawabannya kepada Kang Sidik. Semoga memuaskan jawabannya Kang Sidik, Kang Bah Niko ya. Yaitu jadi memang harus jangan harus kosong kan gitu membawa itu kan gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup sesinya pada malam hari ini? Cukup ya sepertinya ya, karena sudah menuju jam 9 juga. Mungkin teman-teman bisa istirahat. Sebelum ditutup, kami mohon kepada Abah Niko untuk memberikan closing statement. Mungkin pesan-pesan buat pemuda Maguwarjo, pemuda-pemudi, bagian di PM atau NA, mungkin atau ada petuah-petuah yang perlu disampaikan dari Abah Niko, kami persilahkan. Ya, oke, saya berpesan pada teman-teman terutama yang teman-teman sekalian, nanti dengan seiringnya bertambahnya usia, dengan seiringnya bertambahnya tahun dan lain sebagainya, akan banyak problematika hidup. Mulai problematika karir, problematika penghasilan, problematika keluarga. Keluarga itu bisa istri kita, suami kita, anak-anak kita, problematika dengan mertua kita, ya, problematika dengan kakak, adik, lingkungan tetangga kita, dan lain sebagainya. Saran saya pada teman-teman sekalian cukup satu, jangan galau. Dah itu aja. Jangan galau, semuanya dijalani. Semuanya dijalani. Tadi malam ya, saya mendapatkan curhat dari teman saya, dia sangat galau, dia pengen bunuh diri tadi malam. Sekitar jam 12 malam WA saya, ya, galau. Yang pertama, dia usia di atas 30 tahun belum mendapatkan jodoh, dia galaunya luar biasa. Kemudian yang kedua, dia punya penyakit tumor di dalam tubuhnya yang mengganas. Yang ketiga, dia kehilangan uang di atas 30 juta. Dia rasanya mau bunuh diri dan lain sebagainya. Ya. Kemudian beberapa jam sebelumnya ada juga teman wanita saya yang juga curhat sama saya karena dia hampir dipecat atau diberhentikan dari pekerjaannya. Karena teman saya ini adalah bekerja sebagai staf administrasi di sebuah universitas swasta yang kita bisa mengetahui teman-teman sekalian bahwa di dunia pendidikan saat ini juga ikut terengah-engah karena kemudian adanya pandemi corona. Ya, mahasiswa baru tidak ada yang daftar, kemudian mahasiswa lama juga tidak membayar SPP, sehingga kemudian universitas harus membayar gaji karyawan, dosen, cleaning service, dan lain sebagainya, sehingga hampir semua universitas mengkat atau kemudian merampingkan yang namanya struktur kepegawaiannya. Saran saya kepada teman-teman sekalian, kalau ada kejadian itu, jangan galau. Dijalani saja. Dinikmati saja. Ya, banyak ya teman-teman sekalian, nasihat-nasihat, wis toh, opo-opo iki dilakoni. Ya, kalau yang namanya orang zaman dahulu kan kemudian nasihatnya seperti itu. Itu nasihat benar. Ya, itu nasihat benar. Dijalani saja. Dijalani saja, dilakoni saja teman-teman sekalian. Ya, yang jelas adalah dua. Yang pertama, jangan sampai kita bermaksiat. Yang kedua, diusahakan hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Mungkin belum bermanfaat bagi organisasi, tapi dia bisa bermanfaat untuk istri, bisa bermanfaat untuk suami, bisa bermanfaat untuk orang tua, bisa bermanfaat untuk tetangga, dan lain sebagainya. Dua. Satu, yang penting jangan maksiat. Dua, yang terpenting bermanfaat. Kalau sudah pernah maksiat, bagaimana? Tobat. Jadi kan yang maksiat kemarin itu adalah maksiat terakhir kita. Yang penting itu, jalani saja, dilakoni wae, nanti insya Allah lama-lama Allah akan buka jalan. Saatnya teman-teman sekalian, ya jangan terburu-buru, tidak usah mendikte Allah agar jalannya ditunjukkan secepatnya. Teman-teman ada penyakit di dalam tubuh, di lost ya, istilahnya kalau penyanyi Den Caknan itu lost girl. Nah, ya.
lepas aja udah penyakitnya ya. Jadi sambil ikhtiar mengobati, enggak apa. Bimbang diputusin sama calon istrinya atau calon suaminya, biasa saja. Sedih boleh, tapi jangan kemudian berlebihan. Dipecat dari pekerjaannya, sedih boleh, tapi tetap jalani saja. Nanti Allah akan membuka itu semua. Karena sekarang zamannya juga masih dalam keadaan seperti itu. Itu nasihat sederhana teman-teman sekalian. Kalau dipraktekkan, at least hati kita tenang, hati kita sejuk. Itu teman-teman sekalian. Itu Mas Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.